Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Alhamdulillah hari ini belajar kembali bersama Bu Dina dalam Badru, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Dina berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti Badru. Baik anak-anakku, pada hari ini Bu Dina dan kalian semua akan belajar tema 5, subtema 1 dan 2 mata pelajaran PPKN, yaitu tentang bersatu dalam keberagaman. Bu Dina, Ya? kenapa sih orang Indonesia tuh kok berbeda-beda ya? Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, terus ada juga yang bahasanya beda-beda. Kenapa ya? Iya, Bu Dina sama Bu Fia juga bahasanya berbeda kan ya? Iya. Kenapa kira-kira teman-teman kok di Indonesia itu banyak sekali keberagaman? Itu karena bentuk wilayah Indonesia merupakan kepulauan, sehingga bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman. Contohnya Bu Fia, keberagaman suku, terus keberagaman bahasa yang tadi dimaksud, kemudian keberagaman makanan daerah, dan keberagaman pakaian adat dan rumah adat biasanya. Contoh nih misalnya Bu Fia termasuk suku apa Bu Fia? Nah, Bu Fia ini kan dari Bojonegoro. Bojonegoro itu ada di Pulau Jawa. Nah, kalau Bu Dina itu dari Bu Dina mana? dari Sumenep. Kira-kira Sumenep itu termasuk suku apa ya? Dan berada di pulau apa ya? Oh, Bu Fia tahu. Iya. Sumenep itu ada di Pulau Madura ya, Bu Dina? Oh iya betul. Berarti Pulau Madura itu termasuk suku apa ya Bu Fia? Orang Madura itu. Orang Madura. Suku Madura atau suku Jawa? Nah, apa Bu Dina kira-kira? Nah, Orang Madura termasuk ke dalam suku Madura yang bertempat di Pulau Madura. Oh, tapi secara bahasa kita bahasanya berbeda ya Bu Dina? bahasanya berbeda. Contoh misalnya nih di Bu Dina, kalau manggil aku itu bahasanya Bu Dina engkok. Kalau di Bu Fia? Kalau di Jawa itu aku itu ya sama aku, atau kalau dalam bahasa Jawa yang lebih halus, aku itu sama dengan kulo. Oh gitu ya Bu Fia. Iya. Nah ada lagi tuh Bu Fia, keberagaman. Jadi tidak hanya keberagaman bahasa, kita juga memiliki keberagaman makanan daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki makanan khasnya masing-masing. Contoh di Madura itu makanan khasnya Bu Fia tahu nggak? Madura itu ada sate ya? Sate, iya. Pernah makan sate? Pernah? Pernah. Di Madura ada sate, terus pindah lagi ke Bojonegoro. Bojonegoro ada makanan khasnya nggak? Bojonegoro itu ada makanan khasnya, ada ledre pisang. Ledre pisang, terus juga ada soto ayam. Bu Fia pernah makan soto ayam? Pernah, dan soto ayam itu tahu dari mana asalnya? Dari mana soto ayam? Dari Lamongan. Selain soto ayam, ada juga lumpia. Pernah makan lumpia nggak teman-teman? Lumpia itu berasal dari mana ya Bu Fia? Makanan khas mana Bu ya? Dina ya? Lumpia itu Marang Bu Fia. Nah, ada lagi yang Bu Fia tahu makanan khas daerah? Iya, Bu Fia pernah makan pempek. Wah, Pempek itu enak sekali teman-teman. Dari mana Bu Dina? Pempek itu dari Palembang. Nah, betul. Terus kemudian Bu Fia pernah ke Bali nggak? Belum pernah. Belum pernah ke Bali. Bali itu punya makanan khas yang disebut ayam betutu. Makanan khasnya Bali adalah ayam betutu. Yang pernah ke Bali insya Allah tahu ayam betutu itu seperti apa. Berhubung Bu Dina belum pernah ke Bali, jadi Bu Dina enggak tahu ayam betutu itu seperti apa. Cuma bisa melihat gambarnya aja. Bu Dina? Ya, Bu Dina pernah makan gudeg? gudeg itu apa ya Bu Fia? Nah, gudeg itu adalah salah satu makanan khas Jogja. Oh. Bu Dina pernah ke Jogja? Belum pernah ke Oke. Jogja. Jogja itu biasanya budayanya ini ya kental sekali. Makanan khasnya berarti gudeg ya Bu Fia ya? Iya. Bu Fia udah pernah makan belum? Pernah. Oh udah pernah, enak ya?
Iya, kalau makanan khas Jogja itu ada manis-manisnya gitu, Bu Dina. Oh iya, orangnya halus-halus ya kalau Jogja ya. Iya, Bahasanya halus-halus ya, beda sama Budina. Budina orang Madura biasanya agak tinggi nadanya kalau Ya itu, bicara. Bu Dina, karena kita memiliki keberagaman suku dan adat serta bahasa yang berbeda. Iya, jadi meskipun perbedaan itu ada di sekitar kita, bahkan teman kelas kalian juga pasti berasal dari tempat atau daerah yang berbeda-beda. Tapi kita tidak boleh saling meremehkan, Ya. kemudian saling mengejek. Nah, kita harus saling menyayangi, saling menyayangi. menghargai semua perbedaan yang ada di antara sekitar kita. Nah, Bu Fia, kalau Bu Dina itu kan sekarang tinggalnya di Surabaya ya. Bu Fia Iya. tahu enggak Surabaya itu makanan khasnya itu apa? Surabaya itu ada Apa yuk? apa ya? Teman-teman tahu enggak? Kalau tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Makanan khasnya Surabaya itu apa kira-kira? Dan kalian sudah pernah makan atau belum? Anak-anakku, Indonesia tidak hanya kaya akan keberagaman bahasa dan keberagaman suku. Nah, setiap provinsi juga memiliki pakaian adat masing-masing, rumah adat masing-masing, dan senjata tradisional masing-masing. Dapat kalian lihat pada gambar ya. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi. Semuanya memiliki pakaian adat dan rumah adat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pakaian dan rumah adat serta senjata tradisional dari Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan Provinsi DKI Jakarta. Semuanya memiliki rumah adat, pakaian adat, serta senjata tradisional yang berbeda-beda. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Bali, Yogyakarta, serta Nusa Tenggara Barat. Anak-anakku, itu tadi berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman makanan khas, dan keberagaman pakaian adat, rumah adat, serta senjata tradisional setiap daerah. Nah, teman-teman di kelasmu juga pasti berasal dari berbagai suku bangsa dan daerah asal yang berbeda-beda. Apa daerah asal itu, Bu Dina? Daerah asal adalah daerah asal-usul orang tua kita. Namun, meskipun asal-usulnya berbeda, kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Contoh misalnya, Budina, orang tua Budina berasal dari Pulau Madura dan sekarang Budina bertempat tinggal di Surabaya. Nah, maka itu dapat dikatakan bahwa daerah asal Budina adalah Madura. Contoh lainnya adalah orang tua Mas Afan berasal dari Jawa Barat. Nah, tapi sekarang Mas Afan dan keluarganya tinggal di Surabaya. Itu dapat dikatakan bahwa daerah asal Mas Afan adalah Jawa Barat. Sekarang coba tuliskan di kolom komentar, tulis namamu dan daerah asalmu. Anak-anakku, walau teman-teman kalian di sekolah berasal dari berbagai suku dan asal daerah yang berbeda-beda, namun kita harus tetap saling menyayangi dan saling menghargai agar tercipta hidup rukun. Nah, bagaimana cara menciptakan hidup rukun dalam keberagaman di sekolah? Salah satu caranya adalah dengan cara bekerja sama. Masih ingat bekerja sama itu apa?
Bekerja sama merupakan melakukan pekerjaan secara bersama-sama, seperti contoh pada gambar berikut ini. Jadi, pada waktu istirahat, Edo dan teman-temannya bermain berbagai macam permainan kesukaan masing-masing setiap anak. Namun, setelah waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-temannya bekerja sama membersihkan berkas kapur, permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Jadi, walaupun permainan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap bekerja sama. Mereka tetap saling menghargai dan tetap saling menyayangi. Nah, begitu juga yang harus kalian terapkan baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain maupun di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, menurut kalian mengapa sih bersatu dalam keberagaman itu sangat penting dalam kehidupan kita? Sampaikan pendapatmu saat Zoom meeting bersama wali kelasmu masing-masing ya. Nah, Budina berharap dalam keberagaman yang ada di sekitar kita, kita tetap saling menyayangi, selalu saling menghargai agar tercipta hidup rukun. Anak-anakku, itu saja yang dapat Budina sampaikan pada materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Budina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.